Hak angket yang sejak awal agak ramai menjadi perbincangan publik. Tampaknya hari-hari belakangan ini semakin sunyi, semakin sepi, dan seakan akan tenggelam. Saya melihat hak angket ini sebagai matahari yang tenggelam sebelum terbit. Bayangkan, matahari belum terbit tapi sudah tenggelam. Begitulah saya melihat hak angket ini sekarang terkait Pilpres yang pada awalnya mencuat dengan sangat deras, sangat keras, dan bahkan publik berharap banyak sebetulnya bahwa angket ini akan berjalan untuk membuka tentang apa sebetulnya yang terjadi dengan pemilu kita yang baru kita lakukan pada bulan Februari 2024 yang lalu. Sebetulnya hak angket ini kalau kita mau mendalami tidak melulu untuk menjadi sebuah instrumen yang ditakutkan menyerang presiden, bahkan untuk menjatuhkan presiden. Tidak melulu hak angket ini menjadi hal yang menakutkan bagi jabatan siapapun, pemangku jabatan atau penyelenggara negara. Seharusnya hak angket ini bisa dilihat sebagai sebuah instrumen yang akan menelisik penyelenggaraan pemilu dan melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan pemilu yang dilaksanakan dan melakukan evaluasi perbaikan terhadap pemilu kita ke depan. Hak angket ini bisa melahirkan rekomendasi apa yang harus dilakukan dalam pemilu kita ke depan. Apakah kita harus merubah sistem pemilu kita, memperbaiki undang-undang, memperbaiki aturan-aturan yang ada, atau apapun itu rekomendasi sebetulnya bisa dihasilkan dari hak angket. Jadi hak angket ini tidaklah seperti sebuah instrumen yang harus ditakuti, menakutkan, bahkan untuk menjatuhkan presiden atau membuat kegaduhan atau chaos di tengah lapangan. Tidak melulu seperti itu. Harusnya hak angket dilihat sebagai sebuah instrumen yang bisa memperbaiki nasib masa depan bangsa kita ke depan dalam melaksanakan demokrasi. Tetapi sayangnya hak angket ini seperti matahari yang belum terbit tapi sudah tenggelam kembali. Sedih juga melihat bangsa kita harus berada dalam situasi seperti ini. Dan sementara sidang di Mahkamah Konstitusi terus bergulir, tetapi dari pengamatan saya, penglihatan saya yang saya ikuti, sidang Mahkamah Konstitusi ini dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon, ya mohon maaf, harus saya nyatakan lemah dan kurang argumen, kurang fakta-fakta yang faktual yang bisa meyakinkan para hakim bahwa memang telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Saya melihat adanya kekurangan di situ. Tetapi baiklah, apapun sebetulnya, menurut saya persidangan di Mahkamah Konstitusi ini hanya sebuah acara, ya, saya menyebutnya acara untuk melegitimasi kemenangan Prabowo Gibran yang memang sudah sedemikian rupa ya akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Tetapi apapun yang terjadi, menurut saya kita harus mengikuti dan berupaya bagaimana supaya baik hak angket itu maupun persidangan di Mahkamah Konstitusi bisa melahirkan situasi atau kondisi yang membuat kita bisa mencerna, menelaah apa yang menjadi keburukan dalam sistem penyelenggaraan pemilu kita. Mestinya kita melihat di sana sehingga ada nilai positif yang kita dapat dari semua peristiwa-peristiwa ini. Tidak harus melihatnya dari sisi negatif kalah menang, pemilu batal, atau pemilu pilpres ulang, atau apapun itu. Kalau saya pribadi tidak di situ melihatnya. Saya melihat bahwa ada kepentingan bagi masa depan bangsa kita untuk memperbaiki negara ini. Salah satunya banyaknya aturan-aturan yang bisa diakali oleh kekuasaan untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, dan kelompoknya. Sudah terlihat dari upaya sejak pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan keputusan 90 dan membuat Gibran bisa lolos menjadi calon wakil presiden. Seharusnya ini tidak boleh terjadi karena kewenangan membuat undang-undang dan aturan itu ada di DPR bersama pemerintah, bukan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi Mahkamah Konstitusi boleh menguji sebuah undang-undang apakah bertentangan, melanggar konstitusi. Kalau bertentangan dan melanggar, maka kembalikan kepada pemerintah dan DPR untuk diperbaiki dengan catatan dan rekomendasi, bukan membuat aturan baru. Inilah negara kita. Bayangkan kalau hakim MK 9 orang itu tiba-tiba membuat aturan presiden boleh seumur hidup. Apa yang terjadi dengan negara kita? Nah, inilah contoh-contohnya. Sehingga yang saya maksud di sini, hak angket yang sudah layu sebelum berkembang ini
seharusnya bisa tetap hidup kembali, dijalankan untuk menghasilkan rekomendasi kuat nanti bagi kita, bagi DPR, bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pemilu kita ke depan. Sistem pemilu kita ini terlalu bobrok menurut saya, terlalu rusak dan tidak terlalu cocok dengan kita bangsa Indonesia yang berpancasila. Dasar demokrasi kita harusnya sila keempat. Tetapi kita dibawa kepada sebuah sistem demokrasi yang terlalu liberal, sehingga membuat ongkos politik tinggi, dan membuat penjahat pun bisa menjadi wakil rakyat. Membuat penjahat pun bisa menjadi pemimpin atau kepala daerah. Ini yang tidak boleh. Ini yang harus kita hentikan. Maka kita bisa melahirkan rumusan-rumusan baru, memperbaiki apa yang harus kita perbaiki ke depan, agar bangsa kita ini bisa menjadi sebuah bangsa besar yang dipimpin oleh sosok-sosok yang memang punya kapasitas, punya kapabilitas sebagai seorang pemimpin, dan punya gambaran visioner ke depan membuat Indonesia ini seperti apa. Dan kembali kepada hak angket. Kira-kira bagaimana nasib angket ini? Apakah memang benar-benar akan tenggelam, mati, terkubur, dan tidak akan jalan? Apakah kita akan membiarkan bangsa kita terus seperti ini berdemokrasi? Seorang presiden bisa seenaknya merekayasa sesuatu, merancang sesuatu ke depan. Hati-hati. Jurisprudensi 2024 ini bisa dimanfaatkan oleh presiden-presiden berikutnya untuk kekuasaannya yang lebih gila. Hati-hati dan waspada. Ini berbahaya. Nah, inilah yang saya harap, bahwa hak angket ini bisa terus berjalan meskipun sekarang kesannya sudah layu sebelum berkembang. Tujuannya apa? Untuk menelisik dan melahirkan rekomendasi-rekomendasi ke depan apa yang harus kita perbaiki dalam berdemokrasi, agar bangsa kita ini terbebas dari demokrasi yang buruk, demokrasi yang curang, demokrasi yang bobrok, sehingga demokrasi kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang berjiwa nasionalis, yang berjiwa untuk memajukan bangsa, dan berjiwa berkarakter pengabdi, bukan penguasa.